Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan bahas topik yang penting banget buat kalian yang tertarik atau sedang aktif di dunia keuangan, bisnis, ataupun perbankan. Apalagi buat yang punya usaha dan berencana mengajukan pinjaman ke bank, materi ini wajib banget kamu pahami. Topiknya adalah manajemen kredit. Kita bakal kupas tuntas dari pengertian, unsur, proses, jenis, hingga analisis dan penyelesaian kredit bermasalah. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Ada 11 pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian kredit, kemudian unsur-unsur kredit, manajemen perkreditan, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, analisa kredit, kualitas kredit, pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit, perhitungan base lending rate, dan metode perhitungan bunga beserta contohnya. Apa sih kredit itu? Secara sederhana, kredit bisa kita artikan sebagai pemberian pinjaman berupa uang atau bentuk lain yang setara dengan uang, berdasarkan kesepakatan antara dua pihak. Biasanya antara bank dan nasabah, yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Pengertian formalnya sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam kredit ada 3 elemen penting: pinjaman, jangka waktu, dan bunga. Gampangnya sih kayak meminjam uang sekarang lalu dibayar nanti sesuai perjanjian, dan tentu saja ada tambahan biaya sebagai balas jasa, yaitu bunga. Lanjut kita bahas dulu unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kredit. Kredit yang sehat memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pemberi kredit atau biasanya dari bank dan penerima kredit atau nasabah. Kemudian yang kedua, kepercayaan. Bank percaya bahwa nasabah akan mengembalikan dana sesuai kesepakatan. Yang ketiga, kesepakatan. Ada perjanjian tertulis yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat, penyerahan. Penyerahan uang atau fasilitas kredit dari bank ke nasabah. Kemudian ada balas jasa, biasanya berupa bunga sebagai imbal hasil untuk bank. Lalu ada waktu, yaitu pengembalian harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu risiko. Selalu ada kemungkinan kredit tidak dibayar tepat waktu. Inilah yang harus dikelola dengan baik. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan adalah seluruh proses pengelolaan kredit mulai dari tahap perencanaan, permohonan, analisis, persetujuan, pencairan, pengawasan, hingga penyelesaian jika terjadi masalah kredit. Semua proses ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Mari kita bahas satu persatu bagian penting dalam manajemen perkreditan. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Prinsip kehati-hatian artinya bank harus sangat selektif dalam menyalurkan kredit. Setiap keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap nasabah agar risiko kerugian bisa diminimalkan. Yang kedua yaitu organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit. Tidak semua pegawai bank boleh memutuskan pemberian kredit. Ada struktur organisasi yang mengatur siapa saja yang punya wewenang, mulai dari analisis kredit, manajemen cabang, hingga komite kredit di kantor pusat. Yang ketiga, proses prosedur dalam pemberian kredit. Proses pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan kegiatan prakarsa dan analisis kredit. Di sini ada prakarsa dan permohonan kredit, yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank. Kemudian ada analisis dan evaluasi kredit, di mana pihak bank melakukan evaluasi terhadap kemampuan, karakter, dan kelayakan nasabah. Kemudian ada perhitungan kebutuhan kredit, yaitu menentukan berapa jumlah dana yang dibutuhkan dan untuk keperluan apa. Kemudian ada negosiasi kredit, terjadi pembicaraan antara nasabah dan pihak bank terkait syarat, jangka waktu, dan bunga. Kemudian tahap kedua, pemberian rekomendasi kredit. Proses ini dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang yang kemudian menyusun laporan dan rekomendasi apakah kredit layak diberikan atau tidak. Tahapan ketiga, pemberian putusan kredit.
Setelah direkomendasikan, keputusan akhir kredit berada di tangan manajemen atau komite kredit. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi dan administrasi kredit, yang terdiri dari dokumen primer yaitu fotokopi identitas, akta usaha, bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan, perjanjian kredit. Kemudian ada dokumen sekunder yaitu laporan keuangan nasabah, laporan penilaian, agunan, proyeksi keuangan usaha. Setiap tahap wajib diadministrasikan secara rutin dan terdokumentasi untuk keperluan audit dan evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu pengawasan dan pembinaan kredit. Bank melakukan pengawasan ganda dan pengawasan melekat terhadap kredit yang telah disalurkan. Jika ada indikasi kredit bermasalah, maka pembinaan dilakukan sejak dini untuk mencegah kegagalan. Dan yang keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Jika kredit sudah menunjukkan tanda-tanda gagal bayar, maka bank harus melakukan penanganan khusus termasuk penyelamatan aset dan pengaturan ulang kredit. Ada pula tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit yaitu mencari keuntungan bagi pihak bank. Yang kedua, membantu perkembangan usaha nasabah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Fungsi kredit yaitu meningkatkan daya guna uang dan barang, memperlancar peredaran uang dan barang, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong semangat berwirausaha, pemerataan pendapatan, mendukung hubungan ekonomi internasional. Pokok bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Kredit dapat dibagi berdasarkan beberapa sudut pandang. Berdasarkan kegunaan, ada kredit investasi, yaitu untuk pembelian barang modal atau investasi jangka panjang. Ada kredit modal kerja, yaitu untuk operasional usaha jangka pendek. Nah, berdasarkan tujuan, ada kredit produktif, yaitu digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan. Kemudian ada kredit konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, misalnya memberi rumah atau kendaraan. Ada pula jaminan kredit, yaitu barang, surat berharga, orang atau perusahaan, dan asuransi. Kemudian analisa kredit. Sebelum kredit diberikan, bank harus melakukan analisa kredit. Tujuannya untuk menilai apakah calon nasabah layak menerima kredit. Metode analisis yang sering digunakan adalah 6C, yaitu karakter, yaitu sifat, kejujuran, dan reputasi calon debitur. Bank akan menilai dari riwayat hidup, informasi dari bank lain, referensi rekan usaha, dan lingkungan sosial. Kemudian ada capacity atau capability, yaitu kemampuan dalam mengelola usaha, termasuk aspek manajemen, produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Kemudian ada kapital atau modal, dinilai dari laporan keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta komposisi antara hutang dan modal. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Aset yang diberikan sebagai jaminan harus bernilai cukup, dimiliki sah oleh debitur, mudah dijual, dan stabil nilainya. Yang kelima, condition atau kondisi usaha, mencakup prospek industri, siklus bisnis, dan peluang pasar. Faktor eksternal sangat mempengaruhi. Kemudian yang keenam, constraint atau kendala, potensi hambatan seperti perizinan, hukum, regulasi pemerintah, atau krisis ekonomi. Selain itu ada juga pendekatan 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Dan ada juga SKU atau studi kelayakan usaha. Semua ini digunakan untuk memahami secara komprehensif kelayakan calon debitur. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kualitas kredit. Kualitas kredit menunjukkan kondisi pinjaman setelah diberikan. Dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, pas, yaitu angsuran dibayar tepat waktu, mutasi rekening aktif, dan tidak ada pelanggaran kontrak. Yang kedua, special mention, dalam perhatian khusus. Tunggakan di bawah 90 hari, aktivitas mulai menurun dan kadang dibantu dengan pinjaman baru. Kemudian ada substandar atau kurang lancar, tunggakan lebih dari 90 hari, pelanggaran kontrak mulai terlihat, dan kondisi keuangan nasabah memburuk. Kemudian ada doubtful atau diragukan, tunggakan hampir 180 hari, bunga dikapitalisasi, dokumen hukum lemah, dan kemungkinan gagal bayar sangat tinggi. Selanjutnya, pembinaan dan penyelesaian kredit bermasalah. Kalau kredit sudah masuk kategori bermasalah, bank harus ambil langkah cepat. Tujuannya adalah menyelamatkan kredit, memperbaiki kondisi nasabah, dan meminimalkan kerugian bank. Langkah-langkahnya bisa berupa penjadwalan ulang, penurunan suku bunga, penambahan agunan, hingga terakhir penagihan lewat jalur hukum jika tidak ada penyelesaian.
Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan base lending rate atau BLR. Base lending rate adalah tingkat suku bunga minimum yang dikenakan oleh bank kepada nasabah untuk pinjaman atau kredit tertentu tanpa memperhitungkan premi risiko. BLR digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit. Rumusnya BLR sama dengan cost of funds ditambah overhead cost ditambah profit margin. Contohnya, Bank Makmur Sentosa ingin menentukan suku bunga dasar kredit atau BLR untuk kredit konsumsi non-KPR. Data berikut tersedia. Biaya dana cost of funds 5,5%, biaya overhead 2,0%, margin keuntungan yang diharapkan 2,5%. Berapa BLR-nya? Jawabannya 5,5% ditambah 2% ditambah 2,5%, jadi hasilnya 10%. Maka Bank Makmur Sentosa membutuhkan minimal 10% suku bunga untuk menutupi seluruh biaya dasarnya dalam memberikan kredit sebelum memperhitungkan risiko nasabah. Pembahasan selanjutnya yaitu metode perhitungan bunga. Dalam dunia perbankan terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk menghitung bunga kredit. Yang paling umum adalah metode bunga flat. Untuk rumus bunga per bulan sama dengan plafon pinjaman dikali suku bunga per tahun dibagi 12. Untuk rumus per bulan sama dengan plafon pinjaman dibagi tenor atau bulan. Untuk rumus angsuran bulanan sama dengan pokok per bulan ditambah bunga per bulan, dan rumus total bunga yaitu bunga per bulan dikali tenor. Contoh soalnya, seorang nasabah meminjam Rp 12 juta selama 12 bulan dengan bunga flat 12% per tahun. Maka untuk bunga per bulan sama dengan 12 juta dikali 12% dibagi 12, hasilnya 120.000. Kemudian pokok per bulannya yaitu 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Lalu angsuran per bulannya 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1 juta 120.000. Dan untuk total bunganya 120.000 dikali 12, hasilnya 1.440.000. Metode yang kedua yaitu metode efektif. Rumusnya bunga bulan KN sama dengan sisa pokok bulan KN kurang 1 dikali suku bunga per tahun dibagi 12. Dan untuk pokok per bulannya, plafon dibagi tenor, dan angsuran bulan KN sama dengan pokok per bulan ditambah bunga bulan KN. Contoh soalnya, pinjaman Rp 12 juta, tenor 12 bulan, dan bunga efektif 12% per tahun. Pokok per bulan sama dengan 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Maka bunga bulan satunya 12 juta dikali 12% dibagi 12 sama dengan 120.000. Angsuran bulan 1 sama dengan 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1 juta 120.000. Kemudian bunga bulan 2 sisa pokoknya kan 11 juta, maka 11 juta dikali 12% dibagi 12 sama dengan 1 juta 110.000. Dan yang terakhir, metode anuitas. Rumusnya A sama dengan P dikali I dalam kurung 1 tambah I pangkat N dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1, di mana A sama dengan angsuran bulanan, P sama dengan pokok pinjaman, I sama dengan suku bunga per bulan dalam desimal, dan N sama dengan jumlah bulan atau tenor. Contoh soalnya, pinjaman Rp 12 juta, tenor 12 bulan dengan bunga 12% per tahun. Maka A sama dengan 12 juta dikali 0,01 dikali dalam kurung 1,01 pangkat 12 dibagi dalam kurung 1,01 pangkat 12 dikurang 1, sehingga A sama dengan 12 juta dikali 0,01 dikali 1,1268 dibagi 0,1268 sama dengan 12 juta dikali 0,0889, maka angsuran bulan tetapnya 1.066.800. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kutipan motivasi bagi teman-teman semuanya. Kredit yang dikelola dengan baik adalah jembatan menuju kestabilan finansial, bukan jurang kehancuran. Terima kasih.